bukan hutang biasa. Ternyata selama ini aku dijadikan sapi perah untuk membiayai kecanduan gelap ibu mertuaku. Saat aku memutuskan untuk berhenti dan mengalihkan semua uangku ke investasi pribadi, mertuaku nekat melakukan tindakan gila yang membuatku. Sebelum kita mengulik lebih dalam tentang rahasia kelam ini, tulis di kolom komentar ya. Teman-teman sedang menyimak cerita ini dari daerah mana? Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini tetap semangat memproduksi kisah-kisah penuh intrik yang menguras emosi. Malam itu, suasana di meja makan yang biasanya tenang tiba-tiba berubah menjadi medan perang dingin. Ibu Ratna, ibu mertuaku, duduk di kursi utama dengan wajah yang dibuat-buat semelas mungkin, sementara di depannya tergeletak sebuah amplop coklat tebal. Bayu, suamiku, duduk di sampingku dengan raut wajah yang cemas. Matanya sesekali melirik amplop itu, lalu beralih menatap ibuku dengan tatapan penuh simpati yang menurutku berlebihan. Bayu, ibu benar-benar sudah tidak punya jalan keluar lagi, ujar Ibu Ratna sambil menyeka sudut matanya yang tidak mengeluarkan air mata itu. Orang-orang itu sudah datang ke rumah ibu tadi siang. Mereka mengancam akan menyita perabotan. Bahkan mereka bilang kalau dalam seminggu ini tidak dilunasi, mereka akan membawa masalah ini ke jalur hukum. Ibu tidak mau masuk penjara di masa tua begini. Nak. Aku meletakkan sendokku dengan perlahan. Suara denting logam yang beradu dengan piring porselen terdengar begitu nyaring di ruangan yang tiba-tiba sunyi ini. Aku sudah tahu kemana arah pembicaraan ini. Ini bukan pertama kalinya Ibu Ratna datang dengan masalah mendesak yang selalu berujung pada permintaan uang. Namun, melihat tebalnya amplop itu, firasatku mengatakan kali ini jumlahnya tidak main-main. Bayu, tanpa menunggu sepatah kata pun dariku, langsung menyambar amplop itu. Dia membukanya, mengeluarkan beberapa lembar kertas yang tampak seperti surat peringatan dari sebuah lembaga keuangan. Tangannya sedikit gemetar saat membaca nominal yang tertera di sana. 200 juta? Gumam Bayu, suaranya tercekat. Dia menatap ibunya, lalu menatapku dengan tatapan memohon yang sangat kubenci. Bu, ini jumlah yang sangat besar. Tapi tenang saja, Bu. Bayu akan usahakan. Bayu pasti bantu ibu melunasinya. Mataku membelalak. Dadaku terasa sesak. Tanpa diskusi, tanpa menanyakan pendapatku, bahkan tanpa melihat kondisi keuangan rumah tangga kami sendiri, suamiku sudah mengambil keputusan besar. Dia menjanjikan uang ratusan juta untuk menutupi kesalahan ibunya yang mungkin saja berasal dari gaya hidup konsumtif atau hobi arisannya yang tak masuk akal. Tunggu dulu, Mas, kataku, berusaha menahan emosi agar suaraku tidak pecah. 200 juta itu bukan uang kecil. Kita sendiri sedang menabung untuk biaya renovasi rumah dan rencana masa depan kita. Kamu tidak bisa memutuskan ini sendiri. Bayu menoleh padaku. Kali ini tatapannya berubah menjadi tajam, tidak lagi memohon. Maya, ini ibu kandungku. Masa aku harus membiarkan dia menderita? Kamu ini bagaimana sih? Tidak punya rasa kemanusiaan sama sekali. Bukan soal tidak punya rasa kemanusiaan, Mas. Bantahku. Kali ini suaraku sedikit meninggi. Tapi soal tanggung jawab. Kita punya tanggungan. Kita punya rencana. Apakah ibu pernah bertanya, dari mana kita akan mengambil uang sebanyak itu dalam waktu seminggu? Ibu Ratna mendengus, lalu menyandarkan punggungnya ke kursi dengan angkuh. Dia menatapku seolah-olah aku adalah orang asing yang tidak tahu diri. Maya, nak, ibu tahu kamu wanita karir yang sukses. Gaji kamu besar. Tabungan kamu juga pasti banyak. Masa membantu ibu mertua sendiri saja harus perhitungan seperti orang dagang di pasar? Kata-kata itu terasa seperti tamparan di wajahku. Ibu Ratna selalu menggunakan kartu wanita karir sebagai pembenaran untuk menguras dompetku. Selama 2 tahun pernikahan kami, aku selalu menjadi tulang punggung, sementara Bayu, meskipun bekerja, penghasilannya selalu habis untuk menutupi gaya hidupnya sendiri dan sesekali memenuhi keinginan ibunya. Ini bukan soal perhitungan, Bu, kataku, berusaha tetap tenang meskipun tanganku sudah gemetar di bawah meja. Tapi soal transparansi dan kerjasama antara suami dan istri. Mas Bayu tidak bisa terus-menerus menutupi kesalahan ibu dengan uang yang kami kumpulkan dengan susah payah.
Maya, cukup. Bayu menggebrak meja, membuat Ibu Ratna sedikit tersentak. Aku sudah bilang aku akan melunasinya. Kamu jangan memperkeruh suasana. Kalau kamu tidak mau membantu, ya sudah, biar aku yang cari jalannya. Tapi tolong, jangan menghina ibu di depan mukaku. Aku menatap Bayu, suamiku sendiri. Ada rasa kecewa yang luar biasa menyelinap di hatiku. Selama ini aku selalu berusaha menjadi istri yang suportif, selalu mendengarkan keluh kesahnya, bahkan seringkali menutupi kekurangan nafkahnya. Namun, di saat seperti ini, saat aku mencoba bicara rasional, dia justru memilih untuk membela ibunya secara membabi buta. Bayu kemudian berdiri, memegang bahu ibunya dengan lembut. Besok Bayu akan bicara dengan atasan. Mungkin bisa pinjam uang perusahaan atau melakukan kredit. Ibu tenang saja, minggu depan hutang ini lunas. Ibu Ratna tersenyum, senyum kemenangan yang sangat kentara. Dia melirik ke arahku, tatapannya penuh dengan tantangan. Dia tahu persis bahwa Bayu tidak memiliki tabungan sebesar itu, dan dia juga tahu bahwa pada akhirnya, Bayu akan kembali memohon padaku, atau yang lebih buruk, menekan keuangan kami hingga titik nadir. Aku bangkit dari dudukku, tidak sanggup lagi berada di ruangan yang sama dengan mereka. Hatiku terasa penuh oleh kemarahan dan rasa muak yang sudah menumpuk selama bertahun-tahun. Malam ini, aku sadar bahwa kedamaian yang selama ini kujaga dengan mengalah, hanyalah sebuah ilusi. Jika aku tidak bertindak sekarang, rumah tangga ini akan hancur oleh keegoisan mereka. Mas Bayu, panggilku sebelum melangkah pergi. Kalau kamu memang sudah memutuskan untuk melunasi hutang itu tanpa berdiskusi denganku, silakan. Tapi jangan harapkan 1 rupiah pun dari gajiku untuk itu. Aku berjalan menuju kamar, meninggalkan mereka di ruang makan. Aku bisa mendengar Ibu Ratna mulai berbisik-bisik pada Bayu, menjelek-jelekanku dengan kata-kata yang tidak pantas. Namun, aku tidak peduli lagi. Malam ini, aku akan membuat perhitungan. Aku tidak akan membiarkan kerja keras dan keringatku habis hanya untuk memuaskan gaya hidup seorang ibu mertua yang manipulatif dan suami yang pengecut. Ini adalah saatnya untuk mengambil kendali. Malam itu, kamar kami terasa seperti ruang interogasi. Bayu masuk dengan langkah berat. Wajahnya tampak lelah sekaligus kesal. Dia tidak langsung mengajak bicara, melainkan sibuk merapikan pakaiannya yang sudah rapi ke dalam lemari. Seolah-olah dengan melakukan hal itu dia bisa mengabaikan keberadaanku di atas tempat tidur. Aku hanya duduk diam, memandang layar ponselku yang gelap, menunggu kapan dia akan membuka suara. "Kenapa kamu harus bicara begitu di depan ibu?" tanya Bayu akhirnya tanpa menoleh sedikit pun. Suaranya rendah, syarat akan ketidaksukaan. "Kamu tahu kan ibu sedang tertekan? Kamu malah memperkeruh suasana dengan membicarakan uang. Apa kamu tidak bisa menahan diri sebentar saja?" Aku menarik napas panjang, berusaha menata hatiku agar tidak meledak. "Mas, yang memperkeruh suasana itu bukan aku yang bicara jujur, tapi ibu yang selalu membawa masalah keuangan ke dalam rumah tangga kita tanpa pernah berusaha menyelesaikannya sendiri. Dan kamu, Mas, kamu yang memutuskan semuanya tanpa bertanya padaku. 200 juta itu bukan nominal yang kecil, Mas. Itu uang yang sangat besar untuk ukuran kita." Bayu berbalik. Wajahnya kini merah padam. Dia berjalan mendekat ke arah tempat tidur, menatapku tajam. "Kamu ini istri macam apa? Kamu selalu menghitung-hitung apa yang keluar dari dompetmu. Kamu takut miskin? Kamu takut uangmu berkurang sedikit? Padahal gaji kamu jauh lebih besar dari aku." Kata-kata itu bagaikan belati yang menusuk ulu hatiku. Selama ini, aku tidak pernah mempermasalahkan perbandingan gaji kami. Aku selalu menganggap kami adalah satu kesatuan, satu tim. Tapi mendengar dia mengungkit gaji, aku sadar bahwa bagi Bayu, aku hanyalah sumber daya yang harus selalu siap sedia kapanpun ibunya membutuhkan sesuatu. "Aku tidak pernah takut miskin, Mas," jawabku tegas. Suaraku sedikit bergetar namun penuh penekanan. "Aku takut akan ketidakjujuran. Aku takut akan hubungan yang tidak lagi didasarkan pada diskusi, tapi pada manipulasi. Aku bekerja keras setiap hari, menempuh kemacetan,
menghadapi tekanan atasan. Demi apa? Demi masa depan kita. Tapi kamu justru menghamburkannya untuk menutupi kesalahan ibu yang bahkan tidak kamu tahu asal-usul hutangnya. Ibu sedang kesusahan. Maya, kamu tidak bisa mengerti itu karena kamu tidak punya ikatan batin dengan orang tuamu sendiri. Bayu membentak. Kalimat itu benar-benar keterlaluan. Orang tuaku sudah lama meninggal, dan dia tahu itu. Menggunakan masa laluku untuk menyakitiku adalah titik terendah yang pernah dia lakukan. Aku menatapnya dengan tatapan dingin, menahan air mata yang mendesak ingin keluar. Aku tidak akan membiarkan emosiku mengaburkan akal sehatku lagi. Oke, kalau kamu merasa itu adalah tugasmu sebagai anak, kataku, suaraku kini datar dan dingin, maka lakukanlah. Tapi jangan libatkan aku. Aku sudah lelah menjadi tumbal dari rasa bakti kamu yang salah kaprah. Mulai bulan ini, aku akan mengatur gajiku sendiri. Aku tidak akan lagi membiarkan uangku dipakai untuk kebutuhan di luar anggaran rumah tangga kita. Bayu tertawa sinis. Oh ya? Kamu pikir kamu bisa bertahan kalau kita pisah keuangan? Kita ini sudah menikah. Maya, harta istri adalah harta suami juga. Dalam sebuah pernikahan yang sehat, memang benar, sahutku pelan. Tapi dalam pernikahan yang salah satu pihaknya terus-menerus memanipulasi pihak lain, pemisahan adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan kewarasan. Kalau kamu mau membantu ibu, silakan cari pinjaman atas namamu sendiri, jual barang-barangmu, atau kerja lembur sampai kamu bisa melunasinya. Jangan lagi gunakan aku sebagai tameng atau bank pribadimu. Kamu egois. Kamu cuma memikirkan dirimu sendiri. Teriak Bayu sebelum akhirnya dia keluar dari kamar dan membanting pintu dengan keras. Aku tersandar di kepala tempat tidur, membiarkan air mata akhirnya jatuh membasahi pipiku. Rasa sakit itu nyata, sangat nyata. Pilar-pilar rumah tangga yang selama ini aku bangun dengan sabar, perlahan retak karena hantaman egonya. Aku sadar. Malam ini bukan hanya tentang hutang 200 juta. Ini tentang siapa yang akan memegang kendali atas hidupku ke depannya. Apakah aku akan terus menjadi budak keuangan bagi mertuaku? Atau aku akan bangkit dan menunjukkan siapa diriku sebenarnya? Aku tidak bisa terus-terusan mengalah. Jika mengalah berarti kehancuranku, maka aku harus berani untuk melawan. Bahkan jika itu berarti aku harus berdiri sendirian. Aku memejamkan mata, memikirkan rencana besar yang sudah lama kusimpan. Aku punya tabungan, aku punya aset yang kusimpan atas nama pribadiku, dan aku punya kemampuan untuk melipat gandakannya melalui investasi yang benar. Jika mereka ingin bermain kotor dengan uang, maka aku akan bermain cerdas dengan uang. Esok pagi, aku akan menemui pengacaraku untuk berkonsultasi mengenai pemisahan harta gonogini dalam pernikahan. Hanya sebagai langkah antisipasi jika keadaan semakin memburuk. Aku juga akan memindahkan seluruh dana daruratku ke rekening yang tidak bisa diakses oleh siapapun. Ini bukan lagi tentang menjadi istri yang baik. Ini tentang bertahan hidup di tengah keluarga yang menganggapku hanya sebagai mesin uang. Malam itu, aku tidur dengan tekad yang bulat. Bayu mungkin mengira dia bisa menekan aku sesuka hatinya. Tapi dia salah besar. Dia baru saja membangunkan sisi diriku yang tidak pernah dia kenal sebelumnya. Aku bukan lagi wanita yang akan menunduk saat dibentak. Aku akan tunjukkan padanya bahwa harga diri yang kupunya jauh lebih berharga daripada semua hutang ibunya yang tak kunjung selesai itu. Pagi hari di rumah itu terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Bayu tidak menyapaku saat kami berpapasan di dapur, sementara Ibu Ratna yang rupanya sudah menginap sejak semalam, menatapku dengan sorot mata penuh kebencian dari balik cangkir tehnya. Aku mengabaikan mereka berdua, fokus menyeduh kopiku sendiri sebelum bersiap untuk pergi ke kantor. Maya, apa kamu sudah memikirkan apa yang dikatakan Bayu semalam? Suara Ibu Ratna memecah keheningan, terdengar begitu dibuat-buat. Kasihan Bayu kalau harus menanggung beban sendirian. Kamu kan istri yang baik. Pasti tidak tega melihat suamimu sampai stres memikirkan hutang ibunya sendiri. Aku meletakkan cangkirku di atas meja dengan tenang, lalu menoleh padanya. Saya sudah memikirkannya, Bu. Dan saya sudah memutuskan untuk tidak ikut campur dalam masalah keuangan yang bukan menjadi tanggung jawab saya. Mas Bayu sudah dewasa.
Dia tentu tahu cara terbaik untuk melunasi hutangnya. Ibu Ratna tertegun. Wajahnya memerah karena marah. Bayu yang sedang mengikat tali sepatunya di ruang tamu langsung bangkit dan mendekat ke arah kami. Maya, jangan mulai lagi. Kita sudah sepakat semalam. Aku akan mengurusnya. Bagus kalau begitu. Jawabku pendek. Aku mengambil tas kerjaku. Lalu menatap mereka berdua bergantian. Justru karena kamu sudah memutuskan untuk mengurusnya sendiri, aku merasa ini saat yang tepat untuk aku bergerak maju dengan rencanaku. Bayu mengerutkan kening. Curiga. Rencana apa? Bulan depan, kataku dengan nada suara yang tenang namun mantap. Aku akan mengalokasikan seluruh sisa gajiku dan tabungan yang selama ini tersimpan untuk sebuah investasi besar. Aku sudah lama mengincar properti komersial yang menjanjikan keuntungan jangka panjang. Aku harus mengambil peluang ini sekarang atau aku akan kehilangan kesempatan itu selamanya. Keheningan seketika menyelimuti ruangan. Ibu Ratna tampak sangat terkejut. Mulutnya sedikit terbuka. Sementara Bayu, wajahnya berubah menjadi pucat pasi dalam hitungan detik. Dia pasti menghitung di dalam kepalanya. Memikirkan bagaimana caranya melunasi hutang 200 juta itu jika aku benar-benar menggunakan uangku untuk investasi dan tidak menyisakan apapun untuk menutupi kebutuhan mereka. Investasi? Suara Bayu bergetar. Kini dipenuhi rasa panik yang nyata. Kamu gila? Kamu mau pakai uang itu untuk investasi di saat ibu sedang terdesak hutang? Kamu harusnya pakai uang itu untuk membantu ibu. Aku tersenyum tipis. Kenapa harus pakai uangku? Bukankah tadi malam kamu bilang kamu yang akan mengurusnya? Bukankah kamu bilang kamu akan mencari jalannya sendiri? Investasiku ini sangat krusial bagi masa depanku. Mas, aku tidak bisa mengabaikannya hanya karena ada orang lain yang tidak bisa mengelola keuangannya dengan baik. Tapi Maya. Bayu mendekat. Nada suaranya berubah menjadi memohon kembali. Kalau kamu pakai uang itu untuk investasi, lalu pakai uang siapa kita bayar hutang ibu? Kamu kan tahu gajiku tidak akan cukup untuk menutupi semuanya dalam waktu singkat. Aku menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Nah, itu pertanyaan yang sangat bagus, Mas. Kalau kamu sudah tahu gajimu tidak cukup, kenapa kamu begitu berani menjanjikan pelunasan 200 juta kepada ibu kemarin malam tanpa mendiskusikannya denganku terlebih dahulu? Bayu terdiam. Ibu Ratna tampak sangat murka. Dia berdiri dari kursinya seolah siap menerkamku. Maya, kamu benar-benar menantu yang tidak punya hati. Kamu tega melihat ibu mertuamu menderita demi keserakahanmu akan investasi. Keserakahan. Aku terkekeh pelan. Bu, investasi ini adalah cara saya untuk mengamankan masa depan saya sendiri. Karena saya sudah sadar bahwa saya tidak bisa mengandalkan siapapun dalam rumah tangga ini. Kalau ibu menderita karena hutang, itu adalah akibat dari keputusan ibu sendiri. Saya tidak punya kewajiban untuk menanggung kesalahan orang lain. Aku berbalik, tidak ingin mendengar lagi makian yang lebih buruk dari mereka. Aku berjalan menuju pintu keluar dengan langkah yang mantap. Di balik punggungku, aku bisa mendengar Bayu merintih frustrasi dan Ibu Ratna yang mulai menangis meraung-raung, mencoba menggunakan taktik emosional yang selama ini selalu berhasil meluluhkan hati Bayu. Namun, hari ini berbeda. Aku tidak merasa bersalah. Aku tidak merasa sebagai istri yang durhaka. Aku justru merasa sedang melepaskan belenggu yang selama ini membuatku terpuruk. Aku punya impian. Aku punya masa depan. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun menghancurkannya demi gaya hidup mereka yang palsu. Saat aku melajukan mobilku menuju kantor, aku merasa seolah beban yang selama ini menghimpit pundakku perlahan terangkat. Mereka mungkin berpikir aku hanya menggertak. Mereka mungkin berpikir bahwa pada akhirnya aku akan luluh dan mengeluarkan uangku. Mereka salah besar. Aku sudah mengurus semua dokumen investasi itu. Dan uang tersebut akan dialihkan dalam beberapa hari ke depan ke sebuah rekening yang sama sekali tidak bisa diakses oleh siapapun selain diriku sendiri. Ini adalah langkah pertamaku untuk menunjukkan kepada Bayu dan ibunya bahwa aku bukan lagi pion yang bisa mereka gerakan sesuka hati. Aku adalah nahkoda dari hidupku sendiri. Dan aku akan memastikan bahwa kapal ini tidak akan karam hanya karena ketamakan mereka. Hari ini, aku telah menarik garis yang sangat tegas.
Dan aku siap dengan segala konsekuensinya. Suasana di ruang tamu rumah kami mencapai puncak ketegangan. Bayu masih berdiri mematung di dekat pintu. Wajahnya yang tadi pagi penuh rasa percaya diri kini benar-benar kehilangan warna. Ibu Ratna, yang biasanya sangat lantang dalam memaki, justru terdiam 1000 bahasa, menatapku dengan tatapan tidak percaya bahwa aku benar-benar akan melakukan apa yang kukatakan. Maya, kamu pasti bercanda, kan? Tanya Bayu dengan suara yang hampir tidak terdengar. Dia mencoba mendekatiku, mencoba menyentuh lenganku. Namun aku menghindar dengan gerakan halus yang tetap menjaga jarak. Aku tidak pernah seserius ini, Mas, jawabku tegas. Aku menatapnya tepat di mata, memastikan dia mengerti bahwa aku tidak sedang menggertak. Kamu tanya pakai uang siapa untuk bayar hutang ibu? Itu adalah pertanyaanmu, bukan pertanyaanku. Karena aku sudah memutuskan untuk mengalihkan seluruh tabunganku ke investasi, maka itu berarti masalah pelunasan hutang tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawabmu. Kamu yang berjanji, kamu yang mencari jalannya. Ibu Ratna akhirnya meledak. Kamu istri macam apa, Maya? Kamu biarkan suamimu menanggung malu karena tidak bisa melunasi hutang orang tuanya? Di mana harga diri suamimu kalau dia harus mengaku kalah pada penagih utang? Aku beralih menatap Ibu Ratna. Kali ini, aku tidak lagi merasa perlu menjaga kesopanan yang selama ini selalu kuupayakan. Harga diri suamiku, Bu? Harga diri suamiku justru terancam karena dia terlalu menuruti ambisi ibu untuk hidup mewah di atas hutang yang tidak perlu. Harga dirinya tidak diukur dari berapa banyak uang yang bisa dia pinjam untuk menutupi kesalahan ibu, tapi dari sejauh mana dia bisa menjadi kepala keluarga yang mandiri. Sayangnya, sampai hari ini, dia lebih sibuk mengurus hutang ibu daripada mengurus masa depan kami. Bayu menunduk. Dia tidak mampu menatapku. Tangannya terkepal erat. Mungkin karena malu atau mungkin karena marah yang tertahan. Baginya, ini adalah skakmat. Dia tidak punya uang, tidak punya aset yang bisa dijual dengan cepat. Dan dia tidak punya keberanian untuk berhadapan dengan penagih utang itu tanpa sokongan dana dariku. Mas, panggilku sekali lagi, membuat dia mendongak menatapku. Kamu ingin membantu ibu, kan? Lakukanlah. Gunakan gajimu bulan ini, pinjam ke teman-temanmu, atau mungkin kamu bisa mengajukan pinjaman pribadi ke bank atas namamu sendiri. Tapi jangan pernah sebut-sebut nama atau gajiku untuk menutupi hal ini. Aku tidak akan mentransfer 1 sen pun, dan aku akan menutup semua akses keuangan yang selama ini bisa kamu akses. Kamu kejam, Maya, teriak Bayu dengan frustrasi. Kamu mau menghancurkan kami. Bukan aku yang menghancurkan kalian, sahutku tenang, sambil memakai sepatuku dengan santai. Kalian sendiri yang menghancurkan diri kalian dengan kebohongan dan ketergantungan yang tidak masuk akal. Aku hanya berhenti menjadi jaring pengaman bagi perilaku yang merusak itu. Setelah mengatakan hal itu, aku meninggalkan mereka tanpa menoleh lagi. Aku bisa mendengar Ibu Ratna mulai menjerit-jerit, memanggil-manggil Bayu, menyalahkanku, dan menuntut Bayu untuk melakukan sesuatu. Tapi aku sudah tidak lagi mendengarkan. Aku tahu, saat aku keluar dari rumah itu hari ini, segalanya telah berubah. Aku tidak lagi menjadi wanita yang mereka kenal. Aku telah menjadi sosok yang tidak bisa lagi mereka kendalikan. Sepanjang jalan menuju kantor, pikiranku terus berputar. Aku tahu tindakan ini akan memicu reaksi yang lebih keras dari mereka. Ibu Ratna mungkin akan mencoba mempermalukanku di depan keluarga besar. Atau Bayu mungkin akan mencoba melakukan tindakan ekstrim untuk mendapatkan uang. Namun, aku sudah siap. Aku sudah memindahkan semua asetku, dan aku telah berkonsultasi dengan pengacara untuk mengamankan harta pribadiku dari klaim Gonogini jika suatu saat nanti kami harus berpisah. Rumah kami, yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi setiap orang di dalamnya, telah berubah menjadi medan perang kepentingan. Aku lelah bersandiwara. Selama ini, aku selalu berpura-pura tidak tahu tentang perilaku Ibu Ratna, berpura-pura tidak melihat bagaimana dia menguras tabungan kami secara halus. Tapi sekarang, topeng itu sudah kulepas. Tiba di kantor, aku langsung memanggil sekretarisku dan meminta daftar pertemuan hari ini dibatalkan.
Aku butuh ketenangan untuk memikirkan langkah selanjutnya. Aku harus memastikan bahwa investasi properti yang kumaksud benar-benar terrealisasi. Itu bukan sekadar investasi untuk keuntungan, tapi itu adalah dana abadi bagi masa depanku. Dana yang akan memastikan bahwa jika suatu saat aku harus benar-benar pergi dari rumah itu, aku tidak akan jatuh miskin atau merasa kehilangan arah. Duniaku mungkin terasa terbalik saat ini. Tapi ini adalah jenis kekacauan yang kubutuhkan untuk menyadari bahwa aku tidak butuh orang lain untuk memvalidasi keberadaanku. Jika Bayu memilih untuk tetap menjadi anak mami yang tidak punya pendirian, maka itu pilihannya. Tapi aku tidak akan membiarkan pilihannya menghancurkan hidupku. Siang harinya, ponselku berbunyi terus-menerus. Puluhan pesan masuk dari Bayu, sebagian memohon, sebagian lagi memaki. Aku memblokir nomornya sementara waktu agar aku bisa fokus bekerja. Aku tahu, dia akan panik karena dia tidak tahu harus berbuat apa jika uangku tidak ada lagi. Tapi itulah inti dari pelajarannya. Dia harus belajar menghadapi dunia nyata, dunia di mana uang tidak datang dari istri yang sabar, tapi dari kerja keras yang nyata. Aku menatap cermin di ruang kerjaku. Wajahku terlihat lebih cerah dari biasanya. Mungkin ini adalah dampak dari berani berkata, tidak. Ternyata, kekuatan itu selalu ada di dalam diriku. Hanya saja selama ini aku terlalu takut untuk menggunakannya karena aku lebih memilih kedamaian yang palsu daripada kejujuran yang menyakitkan. Hari ini, aku sudah memilih kejujuran, dan aku merasa jauh lebih baik. 3 hari berlalu sejak aku menegaskan posisi finansialku. Suasana di rumah benar-benar mencekam. Bayu berubah menjadi pria yang sangat pendiam, atau lebih tepatnya, pria yang sedang tenggelam dalam kepanikan luar biasa. Setiap malam, aku melihatnya mondar-mandir di ruang tamu, menelepon teman-temannya satu persatu, dengan nada suara yang perlahan turun dari memohon menjadi merengek. Aku tetap pada pendirianku. Aku menjalani hari-hariku dengan rutinitas kantor seperti biasa, pulang tepat waktu, dan tidak pernah sedikit pun menyinggung soal hutang itu. Seolah-olah masalah 200 juta itu tidak pernah ada. Ibu Ratna, yang biasanya berani melabrakku, kini lebih banyak menghabiskan waktu di kamar Bayu. Dia sering berbisik-bisik, dan sesekali aku mendengar suara tangisannya yang meledak-ledak. Mereka berdua seperti dua orang yang sedang menunggu vonis mati, terkurung dalam labirin kebodohan mereka sendiri. Suatu malam, Bayu akhirnya memberanikan diri mendekatiku saat aku sedang membaca di sofa. Wajahnya terlihat sangat kusam, matanya bengkak. Maya, apa kamu benar-benar tidak bisa meminjamkan uang, meski sedikit saja? Perusahaan tempat ibu meminjam uang itu mulai meneror lagi. Mereka bilang kalau sampai besok tidak ada cicilan, mereka akan datang ke kantor tempatku bekerja. Kamu tahu apa artinya itu buat karierku? Aku menutup buku, menatapnya dengan tatapan yang tetap tenang. Kalau mereka datang ke kantor, itu karena kamu yang menjanjikan mereka pembayaran, Mas. Kenapa kamu tidak jujur saja sejak awal pada mereka? Katakan kalau kamu tidak sanggup melunasi. Bukannya itu lebih terhormat daripada membiarkan dirimu terus-terusan dikejar? Kamu tidak paham. Bayu berteriak tertahan. Di dunia bisnis, kredibilitas itu segalanya. Kalau sampai namaku masuk daftar hitam karena gagal bayar hutang ibu, aku selesai. Kredibilitasmu tidak ditentukan oleh apakah kamu bisa melunasi hutang orang lain atau tidak. Mas, jawabku datar. Kredibilitasmu ditentukan oleh bagaimana kamu mengelola kehidupanmu sendiri. Kalau kamu gagal, itu karena kamu tidak punya rencana cadangan selain mengandalkan istri. Bayu terdiam. Dia benar-benar tidak punya jawaban. Dia kemudian pergi ke dapur, membuka laci-laci meja, mencari sesuatu. Aku tahu dia sedang mencari barang-barang berharga yang mungkin bisa dijual atau digadaikan. Perhiasan emas, jam tangan, bahkan beberapa barang koleksi elektronik kami. Dia mulai mengumpulkan semuanya ke dalam sebuah kotak. Aku hanya memperhatikannya dari kejauhan tanpa niat untuk menghentikannya. Jika dia memang harus menjual aset pribadinya demi bakti kepada ibunya, itu adalah pilihannya. Itu adalah proses yang harus dia lalui untuk memahami nilai dari uang yang selama ini dia hamburkan. Di sisi lain,
Aku mulai menyadari bahwa Ibu Ratna tidak hanya berdiam diri. Dari kejauhan, aku melihatnya sering keluar rumah dengan berpakaian rapi, namun dia selalu pulang dengan wajah kusut. Suatu siang, aku sempat melihatnya di sebuah kafe tidak jauh dari kantor tempatku bekerja. Dia tidak sedang minum teh dengan teman-teman sosialitanya. Dia sedang duduk berhadapan dengan seorang pria berpenampilan kurang meyakinkan, tampak sedang menyerahkan sebuah dokumen. Ada sesuatu yang aneh. Apakah Ibu Ratna benar-benar memiliki hutang sebanyak itu? Atau apakah ada permainan lain di balik semua drama ini? Aku memutuskan untuk lebih waspada. Aku meminta tolong kepada rekan kerjaku yang ahli dalam lacak informasi digital untuk mencari tahu lebih dalam tentang perusahaan peminjam uang yang mendatangi rumah kami. Hasil yang kudapatkan sungguh mencengangkan. Perusahaan itu hanyalah sebuah entitas fiktif yang tidak terdaftar secara resmi di Otoritas Jasa Keuangan. Alamat kantornya bahkan tidak ada dalam peta. Aku mulai merasa curiga. Jika perusahaan itu fiktif, maka hutang itu mungkin saja sebuah sandiwara. Tapi untuk apa Ibu Ratna mengadakan sandiwara sebesar ini? Kecuali dia memang sedang membutuhkan uang dalam jumlah besar dengan cara yang sangat mendesak. Malam itu, aku memeriksa mutasi rekening bersama yang dulu masih bisa diakses. Ternyata, ada beberapa transfer janggal ke rekening atas nama pribadi yang tidak kukenal sejak beberapa bulan terakhir. Semuanya dilakukan oleh Bayu atas instruksi Ibu Ratna. Dugaanku benar. Ibu Ratna tidak sedang terdesak hutang dari perusahaan peminjam uang. Dia mungkin sedang menutupi kesalahan fatal lain, mungkin judi, atau mungkin investasi bodong yang dia ikuti sendiri. Dan Bayu, karena cintanya yang buta dan ketakutannya yang berlebihan, menjadi alat sempurna untuk menutupi jejaknya. Aku menatap Bayu yang baru saja masuk ke kamar dengan raut wajah putus asa. Dia tidak tahu bahwa dia sedang menjadi boneka dalam permainan yang jauh lebih kotor dari yang dia bayangkan. Aku harus bertindak. Bukan untuk menyelamatkan mereka, tapi untuk memastikan diriku sendiri tidak ikut terseret jika segalanya akhirnya meledak di kemudian hari. Aku mulai memisahkan semua data keuangan pribadiku, memastikan tidak ada satupun transaksi yang bisa disangkut pautkan dengan akun mereka. Aku juga mulai menyimpan semua bukti komunikasi yang menunjukkan bahwa aku sudah menolak untuk terlibat dalam urusan hutang ini sejak awal. Ini adalah langkah pencegahan. Jika sewaktu-waktu mereka ketahuan melakukan penipuan, aku punya bukti otentik bahwa aku tidak terlibat dan tidak tahu-menahu mengenai sumber dana mereka. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas tali tipis di atas jurang. Aku harus tetap terlihat seperti istri yang tenang di depan mereka, sementara di belakang layar, aku sedang membongkar kedok mereka satu persatu. Rumah ini bukan lagi rumah bagi kami bertiga. Ini adalah medan perang di mana aku adalah satu-satunya orang yang memegang senjata kebenaran. Keingintahuanku akhirnya menuntunku pada sebuah penemuan yang tidak terduga. Malam itu, saat Bayu dan Ibu Ratna sedang keluar rumah untuk urusan penting, yang aku yakin hanyalah pertemuan dengan sindikat peminjam uang fiktif itu, aku memutuskan untuk memeriksa laptop lama milik Ibu Ratna yang sering ditinggal di meja ruang tamu. Aku tahu, ini tindakan yang melanggar privasi, tapi bagiku, kebenaran di balik ancaman yang terus menghantui rumah tangga kami jauh lebih berharga. Laptop itu tidak dikunci. Begitu masuk ke folder downloads, aku menemukan ratusan file yang sangat mengejutkan. Tidak ada dokumen pinjaman bank atau surat peringatan kredit. Yang ada justru riwayat transaksi dari sebuah situs perjudian online internasional dan puluhan bukti transfer ke berbagai rekening individu yang tidak jelas identitasnya. Jantungku berdegup kencang saat membuka salah satu dokumen PDF yang berjudul Rekapitulasi Kerugian. Di sana, tertulis angka-angka yang sangat fantastis. Ibu Ratna tidak berhutang karena gaya hidup sosialita yang biasa saja. Dia telah kehilangan hampir $500 miliar dalam 6 bulan terakhir karena kecanduan judi online. Dan yang lebih membuatku merinding, ada log percakapan di aplikasi pesan instan antara Ibu Ratna dan seseorang yang diduga sebagai bandar. Isi percakapannya sangat gamblang. Mereka mengancam Ibu Ratna karena dia belum membayar deposit untuk permainan selanjutnya. Ancaman penjara, atau penyitaan barang,
Yang selama ini dia jadikan senjata untuk memeras Bayu ternyata adalah skenario yang dibuat oleh Ibu Ratna sendiri agar dia bisa terus mendapatkan suplai uang dari Bayu, yang pada akhirnya, sumber utamanya adalah gajiku. Tiba-tiba, suara kunci pintu terbuka membuatku tersentak. Aku segera menutup laptop itu dan mengembalikannya ke posisi semula tepat sebelum Bayu dan Ibu Ratna masuk ke ruang tamu. Aku berlari menuju kamar dan berpura-pura sedang tertidur pulas. Maya sudah tidur. Suara Bayu terdengar berbisik. Sudah, biarkan saja. Dasar menantu tidak tahu diuntung. Balas Ibu Ratna dengan nada sinis. Bayu, kamu harus pastikan bulan depan Maya memberikan bonus dari kantornya. Kalau tidak, mereka benar-benar akan membunuh ibu. Aku menahan napas di balik selimut. Mendengar itu, rasa marahku berubah menjadi ketenangan yang menakutkan. Jadi, mereka masih berencana untuk menguras gajiku? Mereka benar-benar tidak punya rasa malu sedikitpun. Setelah mereka masuk ke kamar masing-masing, aku kembali bangkit. Aku mengambil ponselku, memotret seluruh isi dokumen di laptop itu sebagai bukti fisik. Kini aku memiliki kartu as yang sangat kuat. Mereka bukan hanya pembohong. Mereka adalah penjahat yang memanfaatkan rasa bakti seorang anak demi kesenangan pribadi. Pagi harinya, aku tidak langsung pergi ke kantor. Aku menunggu Bayu yang hendak berangkat kerja. Saat dia lewat di depanku, aku memanggilnya dengan suara yang sangat tenang. Mas, duduk sebentar. Ada sesuatu yang harus kamu lihat. Bayu mengerutkan kening, curiga dengan nada bicaraku. Apalagi, Maya? Aku sedang terburu-buru. Ini menyangkut keselamatan kariermu dan masa depan kita. Kataku sambil menyodorkan ponselku yang menampilkan hasil foto-foto bukti transaksi judi Ibu Ratna. Bayu mengambil ponsel itu. Wajahnya yang semula tampak kesal perlahan berubah menjadi pucat pasi. Tangannya gemetar saat menggeser satu persatu foto bukti transaksi tersebut. Dia tidak bisa berkata-kata. Dunianya yang selama ini ia jaga demi bakti pada ibu, mendadak runtuh. Apa-apa ini, Maya? Suaranya pecah. Ini adalah alasan kenapa ibu selalu butuh uang ratusan juta. Jawabku tegas. Ibu tidak sedang dikejar penagih utang resmi, Mas. Dia sedang melayani kecanduannya pada judi online. Dan orang-orang yang mengancamnya itu, mereka adalah bandar yang tidak punya belas kasihan. Kamu sudah diperas, dibodohi, dan dijadikan tameng oleh ibumu sendiri. Bayu terduduk di lantai. Seolah kakinya tidak sanggup lagi menopang tubuhnya. Tidak mungkin. Ibu tidak mungkin melakukan ini. Cek sendiri laptopnya kalau kamu tidak percaya. Kataku dingin. Aku sudah tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Mas, kamu adalah korban dari kejahatan ibumu sendiri. Kalau kamu masih ingin menyelamatkan sisa hidupmu, berhenti memberinya uang. Biarkan dia menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Bayu menatapku dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, dia tidak membelanya. Dia tidak lagi menyebutku egois. Dia hanya diam, memproses pengkhianatan yang baru saja dia sadari. Aku tidak menunggu responsnya. Aku tahu, butuh waktu bagi seorang anak untuk menerima bahwa orang yang paling dia hormati adalah sumber dari semua kehancurannya. Aku mengambil tas kerjaku dan berjalan keluar rumah. Aku sudah menuntaskan bagianku dalam membongkar kedok ini. Langkah selanjutnya adalah bagaimana cara dia menyikapi kenyataan pahit ini. Apakah dia akan terus menjadi pelindung bagi penjahat? Atau dia akan berani memutuskan rantai ini? Satu hal yang pasti, mulai detik ini, tidak akan ada lagi uang sepeser pun yang mengalir dari rekeningku ke kantong Ibu Ratna. Dan jika dia berani macam-macam, aku punya cukup bukti untuk melaporkannya ke pihak berwajib atas tindakan penipuan yang sistematis. Harga diriku bukan lagi taruhan dalam permainan kotor mereka. 2 hari setelah aku membongkar bukti kecanduan judi Ibu Ratna kepada Bayu, suasana di rumah menjadi sangat mencekam. Bayu tampak seperti zombie yang berjalan. Dia berangkat kerja dengan wajah kuyu dan pulang dengan tatapan kosong. Dia tidak lagi membela ibunya. Namun dia juga belum mampu mengusir wanita itu dari rumah kami. Sementara itu, Ibu Ratna, dia justru terlihat semakin agresif.
Seolah tahu bahwa kedoknya sudah terbuka dan dia tidak lagi memiliki apapun untuk dipertaruhkan. Puncaknya terjadi pada hari Minggu. Ibu Ratna mengundang seluruh keluarga besar, kakak-kakak Bayu, sepupu-sepupunya, hingga tante-tante yang paling suka bergosip, ke rumah kami untuk acara makan siang. Bayu tidak memberitahuku, dan aku baru menyadari ada kerumunan besar di ruang tamu saat aku baru saja pulang dari membeli kebutuhan mingguan. Nah, ini dia menantu kesayangan kita. Seru Ibu Ratna dengan nada yang sangat lantang begitu aku melangkah masuk. Semua mata di ruangan itu tertuju padaku. Tatapan mereka bermacam-macam. Ada yang kasihan, ada yang sinis, ada pula yang tampak menghakimi. Aku berusaha tetap tenang, meskipun firasatku mengatakan acara ini diadakan untuk menyerangku. Aku meletakkan kantong belanjaanku di dapur dan menghampiri mereka di ruang tengah dengan senyum yang dipaksakan. "Ada acara apa, Bu? Kok ramai sekali?" tanyaku sopan. "Oh, kami hanya sedang prihatin, Maya," sahut Tante Sarah, salah satu Tante Bayu yang paling vokal. "Kami dengar kamu sudah tidak mau lagi membantu ekonomi keluarga. Padahal, katanya kamu wanita karir yang sukses. Tapi kenapa dengan ibu mertua sendiri pelitnya minta ampun?" Aku menoleh ke arah Ibu Ratna. Dia tersenyum miring, senyum yang sangat licik. Rupanya dia ingin menggunakan taktik, korban, di depan keluarga besar untuk menekanku agar aku melunasi hutang judinya. "Pelit?" Aku mengulangi kata itu dengan santai. "Tante Sarah, mungkin Ibu Ratna belum bercerita secara lengkap kepada Tante. Saya memang menolak memberikan uang, tapi ada alasannya." Ibu Ratna memotong cepat. "Jangan dengarkan dia. Dia cuma mencari alasan karena dia serakah. Dia lebih mementingkan investasinya daripada nyawa ibu mertuanya yang sedang diancam penagih utang." Suasana ruang tamu menjadi riuh. Beberapa sepupu Bayu mulai berbisik-bisik, menatapku dengan pandangan tidak suka. Aku tidak panik. Aku tahu saatnya untuk bertindak. Aku berjalan menuju meja ruang tamu, membuka tas, dan mengambil tablet yang sudah kusiapkan. Karena Ibu Ratna sudah membuka masalah ini di depan keluarga besar, kataku dengan suara yang tenang namun menggema di ruangan yang sunyi, maka saya rasa sudah waktunya semua orang tahu kemana sebenarnya uang yang selama ini diminta oleh Ibu Ratna. Aku menyambungkan tabletku ke layar televisi di ruang tamu. Dengan sekali klik, foto-foto bukti transaksi judi online dan log percakapan ancaman dari bandar judi itu terpampang nyata di layar lebar. Seluruh keluarga besar tertegun. Suara riuh rendah seketika lenyap, berganti dengan keheningan yang mencekam. Wajah Ibu Ratna pucat pasi. Dia gemetar hebat. Bayu, yang sejak tadi duduk di sudut ruangan dengan kepala tertunduk, akhirnya mendongak dan menatap ibunya dengan tatapan penuh kekecewaan yang sangat dalam. "Tante bisa lihat sendiri," lanjutku, menunjuk ke layar. "Ini bukan hutang karena usaha yang bangkrut atau kebutuhan hidup. Ini adalah dana yang hilang karena perjudian. Dan saya, sebagai istri dari Bayu, menolak untuk mendanai perilaku yang merusak ini." "Maya, hentikan!" teriak Ibu Ratna. Suaranya melengking karena panik. Dia berusaha bangkit dan mematikan televisi. Namun sepupu Bayu, Andi, menahannya. "Tunggu, Bu Ratna. Biarkan kami melihat sampai selesai," kata Andi dengan nada dingin. Dia adalah seorang akuntan, dan dia tampak sangat tertarik dengan data yang kutampilkan. "Angka-angka ini bukan main-main. Ini jumlah uang yang sangat besar. Pantas saja ibu selalu menekan kami untuk patungan arisan. Ternyata uangnya habis untuk ini." Ibu Ratna mulai menangis histeris, bukan karena menyesal, tapi karena malu. Dia mencoba mencari perlindungan dari kakak-kakak Bayu, namun mereka justru memalingkan wajah. Mereka adalah orang-orang yang selama ini sering dimintai uang oleh Ibu Ratna, dan kini mereka sadar bahwa mereka telah dibohongi selama bertahun-tahun. Kamu benar-benar kejam, Maya!" teriak Ibu Ratna sambil menunjuk wajahku dengan tangan gemetar. "Saya hanya membela diri, Bu," jawabku tegas. "Saya bekerja untuk keluarga saya dan masa depan saya. Saya tidak akan membiarkan kerja keras saya dihancurkan oleh kebiasaan buruk ibu. Jika ibu merasa ini kejam, maka silakan tanya pada diri sendiri,
Apakah mencuri uang dari anak sendiri demi judi adalah tindakan yang bijak? Tante Sarah yang tadi menghakimiku, kini tampak terdiam. Dia memandang Ibu Ratna dengan jijik. Semua orang di ruangan itu kini sadar siapa sebenarnya penjahat dalam cerita ini. Aku tidak perlu berteriak, tidak perlu menangis. Kebenaran yang kupaparkan sudah lebih dari cukup untuk membuat mereka mati kutu. Ibu Ratna akhirnya terduduk lemas di lantai, ditertawakan oleh bayang-bayang keserakahannya sendiri. Bayu tetap diam di sudut ruangan. Dia telah melihat semuanya. Hari ini, topeng keluarga harmonis yang selama ini dia pertahankan dengan susah payah, benar-benar hancur berkeping-keping. Dan bagi mereka semua, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Suasana di ruang tamu masih menyisakan hawa dingin yang menusuk setelah kepergian para kerabat satu persatu. Mereka pergi bukan dengan rasa kasihan kepada Ibu Ratna, melainkan dengan raut wajah jijik dan kecewa. Salah satu sepupu Bayu bahkan sempat membisikkan kata, "Memalukan," tepat di depan wajah Ibu Ratna sebelum menutup pintu rumah. Kini, hanya ada kami bertiga. Ibu Ratna masih terduduk di karpet ruang tamu. Napasnya tersengal dengan tatapan kosong menatap lantai yang baru saja menjadi saksi kehancuran reputasinya. Bayu masih mematung di sudut ruangan. Tangannya terkepal di atas lutut. Aku sendiri berdiri di dekat jendela, memandangi langit sore yang mulai menggelap. Aku merasa lega, namun di sisi lain, ada rasa hampa melihat betapa rapuhnya hubungan darah yang dibangun hanya untuk kepentingan uang. "Mas," panggilku pelan, memecah keheningan yang menyesakkan. Bayu tidak menjawab. Dia hanya menghela napas panjang, suara yang terdengar seperti beban bertonton yang menekan dadanya. "Apa yang mau kamu lakukan sekarang?" Bayu perlahan bangkit berdiri. Dia tidak melihat ke arahku, melainkan langsung menuju ke arah ibunya. Aku sempat berpikir dia akan kembali memeluk ibunya dan menyalahkan diriku. Namun dugaanku meleset. Dia berdiri di depan Ibu Ratna dengan tatapan yang selama 2 tahun pernikahan kami belum pernah kulihat sebelumnya. Itu bukan tatapan penuh bakti, melainkan tatapan pria yang telah kehilangan seluruh sisa hormatnya. "Bu," suara Bayu rendah namun tegas. "Tadi Tante Sarah bilang, kalau ibu sudah meminjam uang dari dia bulan lalu untuk alasan berobat. Padahal ini uang judi. Berapa banyak lagi orang yang ibu tipu menggunakan nama Bayu?" Ibu Ratna mendongak. Matanya yang sembab menatap Bayu dengan sisa-sisa keberanian yang angkuh. "Ibu melakukan ini untuk kita, Bayu. Ibu ingin menang, supaya kita bisa kaya raya. Supaya kamu tidak perlu hidup susah bersama wanita pelit seperti dia." Bayu tertawa getir. "Kaya raya? Lihat rumah ini, Bu. Lihat istriku yang selama ini hampir tidak pernah membeli pakaian baru karena gajinya selalu habis untuk menutup lubang-lubang yang ibu buat. Apakah ini yang ibu sebut hidup kaya? Bayu, kamu anak ibu. Kamu harus bela ibu." "Aku sudah bela ibu seumur hidupku," potong Bayu tajam. "Aku bahkan rela dicaci maki oleh istriku sendiri demi membela ibu. Tapi hari ini, aku sadar bahwa aku bukan sedang membela ibu. Aku sedang membela monster yang sedang memakan hidupku sendiri." Kata-kata Bayu terasa seperti palu godam bagi Ibu Ratna. Dia mencoba berdiri, meraih tangan Bayu, namun Bayu mundur selangkah. Aku merasa napasku tertahan. Aku tidak menyangka Bayu bisa sampai pada titik ini. Pria yang dulunya akan melakukan apa saja demi ibunya, kini terlihat seperti orang asing yang baru saja terbangun dari hipnosis panjang. "Aku tidak akan memberikan 1 rupiah pun lagi," lanjut Bayu. "Dan ibu tidak bisa lagi tinggal di sini. Besok, aku akan carikan kontrakan kecil. Ibu harus belajar hidup dengan uang ibu sendiri, atau dengan apa yang bisa ibu dapatkan tanpa harus menipu orang lain." Ibu Ratna menjerit histeris, melemparkan bantal sofa ke arah Bayu, namun Bayu tidak bergerak sedikit pun. Dia menatapku sejenak, lalu menunduk. "Maya, maafkan aku. Aku terlalu bodoh untuk menyadari kalau aku telah menghancurkan rumah tangga kita sendiri dengan membiarkan ibu menginjak-injak harga dirimu." Aku tidak segera menjawab. Aku hanya menatapnya dengan pandangan yang masih waspada. Meminta maaf adalah satu hal, tapi mengubah perilaku adalah hal lain.
Aku sudah terlalu sering mendengar kata maaf. Namun baru kali ini aku melihat tindakan nyata dari sebuah kesadaran. Keputusan untuk mengusir ibu dari rumah ini adalah keputusan yang harus kamu buat sendiri, Mas. Kataku tenang. Aku tidak memintamu untuk mengusir orang tuamu. Tapi aku juga tidak akan mengizinkan lingkungan rumah ini menjadi tempat bagi aktivitas kriminal dan manipulasi lagi. Kamu tahu pilihannya. Malam itu, Bayu benar-benar menunjukkan ketegasannya. Dia mengemasi barang-barang milik Ibu Ratna ke dalam koper besar, terlepas dari jeritan dan ancaman wanita itu bahwa dia akan melaporkan anaknya sendiri ke polisi karena menelantarkan orang tua. Bayu tidak bergeming. Dia mengantar ibunya ke rumah kontrakan sederhana di pinggiran kota yang sudah dia bayar dengan sisa tabungan pribadinya. Tabungan yang sebenarnya dia siapkan untuk hal lain, namun kini dia korbankan untuk memutus akses ibunya dari rumah kami. Ketika Bayu kembali ke rumah, dia tampak seperti pria yang baru saja selesai menjalani operasi berat. Dia duduk di meja makan, menatap kursi kosong tempat ibunya biasa duduk. Dia terlihat sangat lelah, tapi ada ketenangan yang samar di wajahnya. Aku sudah melakukannya, ucapnya pelan saat aku menghampirinya. Aku sudah memutus rantainya. Aku tahu ini belum cukup untuk menebus semua kesalahan yang kubuat selama ini, terutama padamu. Tapi aku ingin mulai dari sini. Aku tidak langsung memeluknya. Aku duduk di hadapannya, menatapnya lurus. Mas, menghapus pengaruh ibu adalah awal yang baik. Tapi kepercayaan bukan sesuatu yang bisa dibangun dalam semalam setelah apa yang kita lalui. Kita masih punya banyak hal yang harus diperbaiki, dan aku butuh waktu untuk melihat apakah kamu benar-benar bisa mandiri secara finansial dan emosional. Bayu mengangguk pasrah. Dia tahu aku tidak akan memberikan pelukan perpisahan yang manis seketika. Dia telah menghancurkan banyak hal dalam hidupku, termasuk kesehatan mental dan rasa percayaku. Perjalanan untuk membangun kembali semuanya, atau memutuskan untuk benar-benar berpisah, masih sangat panjang. Tapi setidaknya, untuk pertama kalinya, kami berdiri di atas tanah yang sama, tanah kejujuran, bukan kebohongan. Hari-hari setelah kepergian Ibu Ratna dari rumah kami terasa seperti masa pemulihan setelah bencana alam. Rumah yang dulunya penuh dengan aura intimidasi dan ketegangan, kini menjadi sunyi. Namun, kesunyian itu bukanlah kedamaian yang sempurna. Masih ada sisa-sisa trauma dan ketidakpercayaan yang mengganjal di antara aku dan Bayu. Bayu benar-benar berubah. Dia mulai mencari pekerjaan tambahan dan memangkas habis seluruh pengeluarannya yang tidak perlu. Dia tidak lagi membeli kopi mahal di luar, tidak lagi mengganti ponsel, dan bahkan mulai memasak makanannya sendiri. Dia seperti sedang berusaha menebus 7 tahun kemalasannya dalam sebulan. Meski demikian, aku tetap menjaga jarak. Aku masih memegang kendali penuh atas keuangan pribadiku dan investasi yang sudah mulai berjalan. Namun, drama ternyata tidak berakhir begitu saja. Suatu sore, aku pulang kantor dan mendapati pintu depan rumah tidak terkunci. Di dalam, kudapati Bayu sedang duduk di lantai ruang tamu dengan wajah pucat. Sementara di depannya berdiri seorang pria asing berbadan besar dengan tatapan dingin. Aku tidak peduli alasan apapun. Suara pria itu berat dan mengancam. Ibumu meminjam uang atas namamu, dan dia memberikan jaminan berupa sertifikat tanah rumah ini. Kalau kalian tidak bisa melunasinya besok, kami akan mengeksekusinya. Jantungku seolah berhenti. Sertifikat rumah ini? Aku segera berlari ke arah mereka. Apa maksud Anda sertifikat tanah? Rumah ini atas nama saya dan suami saya. Ibu mertua saya tidak punya hak untuk menjaminkan rumah ini. Pria itu menyodorkan selembar dokumen yang terlihat sah, lengkap dengan tanda tangan Bayu. Mataku terbelalak. Aku menatap Bayu yang hanya bisa tertunduk lesu. Mas, apa yang sudah kamu lakukan? Bisikku, suaraku bergetar. Ibu, dia memanipulasiku saat aku sedang kalut setelah insiden di depan keluarga besar. Jawab Bayu lirih. Dia bilang itu hanya surat kuasa untuk pengurusan administrasi bank agar dia bisa mendapatkan pinjaman lunak. Aku tidak tahu. Aku tidak membaca isinya dengan teliti. Aku sedang tidak fokus. Maya, aku benar-benar tidak tahu kalau itu adalah surat pengikatan jaminan rumah.
Pria itu tertawa meremehkan. Tanda tangan ada di sini. Dokumen ini sah secara hukum. Besok pagi, kami datang dengan eksekutor. Siapkan diri kalian. Setelah pria itu pergi, aku benar-benar meledak. Aku tidak lagi peduli pada emosi Bayu. Kamu bodoh, Bayu. Berapa kali aku harus bilang untuk berhenti percaya padanya? Sekarang dia telah menjual tempat tinggal kita. Satu-satunya aset berharga yang kita punya. Aku akan mencarikan uangnya. Maya, aku akan meminjam kemana saja. Teriak Bayu frustrasi. Jangan bodoh. Kamu mau meminjam uang lagi untuk menutupi kesalahan yang dilakukan ibumu? Sampai kapan lingkaran setan ini akan berakhir? Aku mendekat ke arahnya, mencengkeram bahunya dengan kuat. Kita tidak akan meminjam uang. Kita akan melawan secara hukum. Aku tahu pengacara yang ahli dalam kasus penipuan seperti ini. Malam itu, kami tidak tidur. Aku menghubungi pengacaraku, menunjukkan dokumen tersebut, dan dia menemukan celah hukum yang sangat besar. Dokumen itu ditandatangani di bawah tekanan dan unsur penipuan, serta ada indikasi tanda tangan yang dipalsukan untuk beberapa bagian yang tidak seharusnya ada. Namun, untuk membatalkan eksekusi, kami butuh dana untuk biaya operasional hukum yang cukup besar. Maya, aku tidak punya uang itu. Aku Bayu sambil menangis. Satu-satunya harapanku sekarang adalah tabungan pribadimu yang kamu gunakan untuk investasi itu. Tolong, Maya, ini adalah satu-satunya kesempatan kita untuk menyelamatkan rumah ini. Aku terdiam. Investasi properti komersial yang sudah kurintis selama beberapa bulan ini adalah masa depanku. Jika aku menarik dana itu sekarang, aku akan menderita kerugian besar dan kehilangan peluang emas. Tapi jika tidak, aku akan kehilangan rumah yang sudah kami cicil bersama selama bertahun-tahun. Ini adalah keputusan yang sangat berat. Aku menatap Bayu, pria yang selama ini menjadi sumber segala masalahku, namun juga pria yang sedang mencoba untuk berubah. Apakah dia layak mendapatkan kesempatan kedua ini? Apakah rumah ini masih layak untuk dipertahankan? Atau sebaiknya aku membiarkannya pergi dan memulai hidup baru sendirian? Jika aku mengeluarkan uang ini, Bayu, kataku dengan suara yang sangat dingin dan tegas. Ini adalah uang terakhir yang akan pernah kamu terima dariku. Tidak akan ada lagi dana darurat. Tidak ada lagi tabungan bersama. Kita akan membagi dua semua aset kita secara hukum, dan rumah ini akan menjadi milikku sepenuhnya. Kamu tidak punya hak apapun atas properti ini setelah kita menyelamatkannya. Bayu menatapku lama, lalu mengangguk lemah. Apapun yang kamu inginkan, Maya. Aku tahu aku tidak pantas meminta lebih. Jika ini satu-satunya cara, lakukanlah. Aku mengambil keputusan fatal itu. Aku menarik dana investasiku. Hari itu juga, aku mentransfer dana besar tersebut ke kantor pengacara untuk menghentikan eksekusi. Rumah itu terselamatkan, namun hidupku berubah selamanya. Aku telah mengorbankan impian terbesarku demi mempertahankan aset yang bahkan tidak lagi terasa seperti rumah. Aku tidak lagi merasakan hangatnya kebersamaan. Yang ada hanyalah sebuah hunian yang kini secara legal 100% menjadi milikku. Sementara suamiku kini tidak lebih dari seseorang yang menumpang padaku. Kepercayaan itu sudah mati, dan sekarang, aku hanya sedang menunggu waktu yang tepat untuk benar-benar pergi tanpa penyesalan. 6 bulan telah berlalu sejak peristiwa mencekam itu. Rumah ini masih berdiri kokoh, namun atmosfer di dalamnya telah berubah total. Secara legal, rumah ini adalah milikku sepenuhnya. Bayu telah menandatangani surat pernyataan bahwa dia tidak memiliki hak klaim atas aset ini sebagai kompensasi atas dana investasi yang kupakai untuk menyelamatkan sertifikat kami dari tangan lintah darat suruhan ibunya. Bayu benar-benar telah berubah menjadi sosok yang berbeda. Dia bukan lagi pria yang naif atau pengecut. Kehancuran yang dia alami, kehilangan rasa hormat dari keluarga, kehilangan kepercayaan dari istrinya, dan menyadari bahwa ibunya sendiri adalah musuh terbesarnya, telah membentuknya kembali menjadi pribadi yang jauh lebih matang dan tahu diri. Dia bekerja siang dan malam, bukan lagi untuk menutupi kesalahan orang lain, melainkan untuk melunasi hutang emosionalnya padaku. Dia tetap tinggal di rumah ini,
Namun dia hidup dengan kesadaran penuh bahwa posisinya di sini adalah sebagai orang yang sedang dalam masa percobaan seumur hidup. Ibu Ratna? Dia benar-benar terisolasi. Setelah skandal judi online-nya terbongkar, tidak ada lagi anggota keluarga besar yang mau menerima kedatangannya. Dia tinggal di sebuah kontrakan kecil, menghidupi dirinya dengan sisa-sisa hasil penjualan perabotan rumah lamanya yang masih tersisa. Aku mendengar kabar dari Bayu bahwa ibunya masih sering merengek meminta bantuan, namun Bayu tetap konsisten. Dia tidak memberikan uang sepeser pun. Dia hanya mengirimkan kebutuhan pokok secukupnya. Itu pun setelah memastikan ibunya tidak menggunakan uang itu untuk hal-hal yang tidak jelas. Pagi ini, aku berdiri di balkon, menghirup udara segar Jakarta yang sedikit tenang. Aku tidak lagi merasa terbebani oleh ekspektasi siapapun. Investasi propertiku yang sempat tertunda karena ku selamatkan rumah ini, kini mulai berjalan kembali dengan modal baru yang kukumpulkan dari nol. Aku tidak lagi marah. Kemarahan itu telah menguap, menyisakan ketenangan yang mendalam. Bayu keluar ke balkon, membawa 2 cangkir kopi. Dia tidak lagi bicara dengan nada menuntut atau merengek. Dia hanya meletakkan secangkir kopi di dekatku, lalu berdiri di sampingku, menatap matahari pagi. "Terima kasih, Maya," ucapnya pelan. "Untuk rumah ini, dan untuk kesempatan yang tidak pantas kudapatkan ini." "Jangan berterima kasih padaku," jawabku tenang. "Aku melakukan ini karena aku ingin melindungi masa depanku sendiri, bukan karena aku ingin menyelamatkanmu. Tapi aku senang kamu sudah bisa berdiri di atas kakimu sendiri, Mas." "Aku sadar," lanjutnya, "bahwa selama ini aku hidup di dunia fantasi yang diciptakan ibu. Aku berpikir bakti adalah segalanya. Padahal aku sedang menghancurkan orang yang paling tulus mencintaiku. Aku tidak berharap kamu akan kembali mencintaiku seperti dulu, karena aku tahu rasa percaya itu sudah mati. Tapi izinkan aku tetap di sini, menjadi rekan hidup yang menghargaimu, sampai waktunya kamu merasa cukup." Aku menatapnya. Matanya terlihat tulus. Aku tahu dia tidak sedang berakting. Dia adalah pria yang sudah hancur dan sedang mencoba menyusun kembali serpihan dirinya. Apakah kami bisa bersama lagi seperti dulu? Mungkin tidak. Tapi apakah kami bisa hidup berdampingan dengan rasa hormat? Aku rasa itu mungkin. Keinginanku memiliki keluarga yang utuh dulunya adalah impian terbesar. Sekarang, aku sadar bahwa utuh tidak selalu berarti ada suami dan anak. Utuh berarti aku tidak membiarkan diriku hancur oleh kebohongan orang lain. Aku telah membuktikan bahwa seorang wanita tidak perlu menjadi martir untuk bisa disebut istri yang berbakti. Ponselku bergetar. Sebuah notifikasi dari rekan kerjaku mengenai progres proyek properti baru yang sedang kutangani. Ini adalah masa depanku. Ini adalah hal yang akan kubangun dengan keringatku sendiri. Proyek ini akan menjadi monumen kemandirianku. Aku menatap jalanan di bawah balkon. Hidup ini memang penuh dengan babak-babak yang tidak terduga. Terkadang kita harus terjatuh ke titik paling rendah agar kita bisa melihat dengan jelas siapa yang benar-benar ada di sisi kita dan siapa yang hanya memanfaatkan keberadaan kita. Aku telah melewati badai itu. Aku telah kehilangan banyak hal. Waktu, impian investasi awal, dan rasa percaya. Tapi aku mendapatkan kembali diriku yang jauh lebih kuat. Bayu kembali masuk ke dalam rumah untuk menyiapkan sarapan. Dia melakukan itu setiap hari sekarang, tanpa perlu diminta. Aku tidak lagi melihatnya sebagai suami yang pengecut, melainkan sebagai seorang pria yang sedang belajar menjadi manusia. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setahun atau 2 tahun lagi. Mungkin aku akan tetap bersamanya. Mungkin juga tidak. Namun, yang paling penting adalah, aku tidak lagi takut menghadapi masa depan apapun bentuknya. Aku menyeruput kopiku. Rasanya nikmat. Ini adalah rasa kopi dari kemenangan kecil yang kuperjuangkan setiap hari. Tidak ada lagi ancaman dari penagih utang. Tidak ada lagi drama Ibu Ratna yang menyesakan. Dan yang terpenting, tidak ada lagi rasa bersalah karena memprioritaskan diriku sendiri. Di babak baru ini, aku adalah pemeran utama. Aku tidak lagi membiarkan orang lain menulis skenario hidupku. Aku adalah penulisnya. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku menyukai jalan cerita yang kutulis sendiri.
Inilah saatnya untuk fokus pada proyek-proyekku, pada kebahagiaanku, dan pada kebebasan yang kini akhirnya menjadi milikku sepenuhnya. Rumah ini tidak lagi terasa seperti jebakan. Ia kini menjadi saksi bisu dari seorang wanita yang menolak untuk menyerah pada keadaan. Ini adalah fajar baru. Dan di bawah langit pagi yang cerah ini, aku tahu bahwa aku akan baik-baik saja. Apapun yang terjadi besok, aku sudah siap. Karena investasi terbaik yang pernah kulakukan dalam hidupku bukanlah tanah, bukan pula rumah, melainkan keyakinan pada harga diriku sendiri yang tak bisa dibeli dengan uang siapapun.